فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah memberikan kepada kita limpahan karunia dan rahmatnya serta nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, nikmat yang kalau kita tahu itu adalah nikmat kita harus bersyukur, dan Allah janjikan bahwasanya yang bersyukur akan mendapatkan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti akan tambahkan nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur ketahuilah azabku sangatlah pedih. Kemudian salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang harus kita ikuti, seseorang yang dengan mengikuti beliau, mengikuti contoh beliau, tata cara ibadah yang beliau praktekkan, itu menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada umatnya, sampaikan kepada umatmu. Apa yang harus Nabi sampaikan kepada umatnya? In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi pengakuan kita kalau kita ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Jawabannya iya. Tapi apakah Anda mengikuti sunnah Rasulullah? Tidak. Berarti itu cinta yang bohong. Hakikatnya cinta kita kepada Allah, kita mengaku dengan lisan, dengan hati kita, dan prakteknya itu harus mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk benar-benar cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Itu balasan bagi kita yang mengikuti Nabi Muhammad dan mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusan ibadah yang menurut kita susah sekali dikerjakan, maka itu akan menjadi ibadah yang sangat-sangat mudah. Ya. Dan ketika ibadah itu sudah mudah, ibadah itu gampang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Membaca Quran menjadi gampang. Yang tadinya satu ayat, jangankan satu ayat ngelirik Al-Quran aja sudah tidak. Maka satu ayat ini akan mudah terlaksana. Ketika sudah terbiasa satu ayat, maka besoknya akan satu lembar itu menjadi biasa. Dan ketika sudah terbiasa dengan satu lembar, esoknya akan menjadi satu juz dalam satu hari. Kalau dalam satu hari satu juz, seumpamanya kita bisa membaca Al-Quran dalam satu bulan yang jumlahnya 30 hari, berapa juz yang sudah kita baca? Selesai. Selesai sudah. Satu juz Al-Quran kita khatam. Dan kalau itu kita ulang dalam satu tahun, 12 bulan, berapa kali kita khatam? 12 kali. Dan kalau itu bisa istiqomah dalam kegiatan kita sehari-hari, maka itu bentuk tabungan kita. Nanti di akhir zaman kita memanen pahala yang sangat banyak. Dan ini tidak lepas dari kecintaan Allah terhadap hambanya. Akan Allah mudahkan jalannya dalam beribadah kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pembahasan masih sama seperti pembahasan bulan lalu, yaitu tentang 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Jiwa kita ini adalah jiwa yang mulia, terlahir dengan mulia, bentuknya juga mulia. Allah sebutkan di surat At-Tin,
Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jiwa kita ini mulia. Dan dengan mulianya jiwa ini Allah bersumpah dengan jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Telah bahagia orang yang mensucikan jiwa tersebut. Wa qad khaba man dassaha. Dan telah celaka, rugi orang yang mengotori jiwa tersebut. Kemudian kita sudah sebutkan bahwasanya yang namanya jiwa itu akan suci ketika memperbanyak yang namanya ketaatan. Banyak ketaatan. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Serta menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka jiwa ini akan menjadi jiwa yang suci. Begitu juga sebaliknya. Jiwa ini akan kotor ketika meninggalkan ketaatan, tidak memperbanyak ketaatan, bahkan memperbanyak yang namanya kemaksiatan. Maka jiwa ini akan menjadi jiwa yang kotor. Kemudian juga pertemuan yang lalu kita sudah membacakan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwasanya jiwa yang suci yang bagus ini tidak akan ridho dengan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan yang keji, tidak ridho dengan perbuatan zalim, baik zalim untuk dirinya sendiri dengan melakukan dosa, zalim terhadap orang lain dengan mencaci, mencemooh, menggibah, merendahkan. Jiwa yang baik tidak akan ridho dengan hal tersebut, tidak akan ridho dengan yang namanya curi-mencuri, tidak akan ridho dengan yang namanya khianat. Karena khianat termasuk sifatnya orang munafik. Ya. Tanda-tanda orang munafik yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya ada 3. Salah satunya adalah idza tumina khana. Kalau diberikan amanah dia berkhianat. Jiwa yang mulia tidak akan ridho dengan yang namanya khianat. Tapi sebaliknya, kalau jiwa ini kotor, jiwa ini sudah banyak dosa dan tidak segera dibersihkan, dosa yang setiap hari menumpuk ini dibiarkan tanpa ada ketaatan untuk menghapus dosa tersebut. Ya, tidak ada ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah yang bisa mengikis dosa tersebut sehingga tidak ada. Maka jiwa yang seperti ini akan ridho dengan yang namanya pengkhianat, akan ridho dengan perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang buruk, akan ridho dengan kezaliman, bahkan dia sendiri yang melakukan kezaliman, baik itu dengan dia melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, dengan melakukan larangannya dan meninggalkan perintahnya. Ini kezaliman bagi diri sendiri, dengan dia mencela orang lain, mencaci maki, menggibah, merendahkan dan lain sebagainya. Atau melakukan kezaliman yang paling besar. Apa kezaliman yang paling besar? Syirik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman ketika dia menasihati anaknya. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihati anaknya, apa yang Luqman katakan? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ini kezaliman yang paling besar dilakukan juga oleh jiwa-jiwa yang kotor, sudah penuh dengan dosa dan maksiat. Maka sebaiknya kalau kita ingin melakukan pensucian jiwa kita, lakukan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Baik. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala mengatakan, walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhil ahammiyah, dan ketika
kita mengetahui bahwasanya mensucikan jiwa ini perkaranya sangat penting, merupakan perkara yang sangat penting. Wajib ala kulli muslimin, maka wajib bagi setiap orang muslim, wajib bagi setiap muslim yang mengaku dirinya orang muslim, benar-benar dia mengaku orang muslim. Ketika Anda ditanya, seumpamanya, apa agama Anda? Jawabannya adalah Islam. Ini pengakuan secara lisan dan bahkan tertulis di kartu tanda penduduk Anda. Akan tetapi apakah Islam hanya sekedar yang tertulis di dalam KTP dan pengakuan lisan Anda saja? Apakah dengan pengakuan Islam saja Anda tidak akan merasakan sedikit adab neraka? Atau adakah sebagian kaum muslimin yang dengan keislamannya dia akan dipanggang dulu di api neraka? Ada. Maka kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, benar orang muslim, ada konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Apa konsekuensi dari hal tersebut? Menjalankan rukun Islam, salat, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Ya. Ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah dan konsekuensi dari Anda mengatakan bahwasannya Anda seorang yang muslim. Akan tetapi betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di 1440 berapa sekarang? 1447. Nggih. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di 1447 tahun yang lalu. Nabi mengatakan bada'al Islamu ghariban. Islam itu dimulai dengan suatu yang aneh. Dulunya tuh Islam ini datang dengan kelihatannya aneh. Wa sayaudu kama bada. Dan Islam juga nanti di akhir zaman akan dilihat orang sebagai agama yang aneh juga. Kita contohkan kemarin pada santri. Ketika santri sebentar lagi akan pulang, ketika mereka pulang dan mereka rajin sholat di masjid, ini orang-orang akan menganggap, wih, iki calon mantu idaman. Ya, saking rajinnya sholat di masjid. Tapi sebenarnya itu mereka hanya melakukan yang namanya kewajiban. Sholat di masjid merupakan kewajiban. Tapi karena pada zaman ini orang yang sholat di masjid itu adalah orang yang aneh, ya, dan orang yang tidak sholat merupakan hal yang wajar. Inilah keanehan Islam di akhir zaman. Yang harusnya sholat di masjid itu wajib bagi seorang laki-laki tanpa ada udzur ketika tidak memiliki udzur, sekarang ini terlihat aneh. Oh, ini orang rajin sekali sholat di masjid. Ini baru sholat. Begitu juga nanti, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ya, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Bulan yang diturunkannya Al-Quran. Ketika ada yang puasa, ini seolah-olah, kamu puasa, Masya Allah puasa. Beneran nih puasa gitu. Padahal itu kewajiban yang Allah wajibkan. Ya. Tapi namanya di akhir zaman Islam akan menjadi aneh. Terlihat aneh di pandangan manusia, dan orang yang meninggalkan puasa akan terlihat seperti biasa saja. Waliyadzubillah. Kata Syekh Abdul Razak, wajib ala kulli muslimin nasihin li nafsihi. Wajib bagi setiap orang muslim yang mengaku dirinya muslim, nasihin li nafsihi, yang dia menasihati dirinya sendiri, ayyu'na biha inayatan fa'iqah, agar memperhatikan tentang pensucian jiwanya ini dengan perhatian yang lebih, harus lebih memperhatikan tentang pensucian jiwanya ini. Apakah jiwanya sekarang ini adalah jiwa yang sudah berada di jalannya? Apakah jiwanya ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat, mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah dari perkataan-perkataan para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau adalah ulama yang sangat masyhur, seorang ulama yang sangat terkenal.
Siapa yang tidak tahu dari kalangan orang Indonesia tentang nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Semuanya tahu. Tapi beliau mengatakan, kalau perkataanku ada yang menyelisihi perkataan Nabi SAW, lemparkan perkataanku ke tembok. Ya, kalau perkataanku ada yang menyelisih perkataan Nabi SAW, lemparkan perkataanku ke tembok. Ambil perkataan Nabi SAW. Ini arti dari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengedepankan perkataan orang lain dibandingkan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Kalau jiwa kita ini sudah berada di jalannya, dia sudah mengikuti Al-Quran dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini, jiwa ini bisa istiqomah. Karena betapa banyak, apalagi kita hidup di akhir zaman, kalau kita membicarakan akhir zaman, betapa banyak orang yang paginya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dan sorenya dia keluar dari agama Islam. Yang sorenya dia mengucapkan la ilaha illallah, besok paginya dia sudah keluar dari agama Islam. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, segeralah melakukan amalan, segeralah berbuat baik. Fitanan ka qita'il laili mudlima, fitnah-fitnah ini seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, seorang bisa di pagi harinya sebagai orang mukmin dan sorenya dia bisa menjadi orang kafir. Waliyadzubillah. Karena fitnah ini di gelapnya malam kita tidak merasakan secara indera kita ini, ya. Kita tidak bisa memegang malam. Kita hanya bisa merasakan, kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa memegang. Begitu juga fitnah. Fitnah di akhir zaman ini tidak bisa kita pegang. Tapi itu ada di sekeliling kita, mengelilingi kita. Fitnah ini seperti potongan malam. Yusbihur rajulu mu'mina, paginya dia mukmin. Wa yumsi kafira, sorenya dia seorang kafir. Waliyadzubillah. Begitu juga sebaliknya. Wa yumsi mu'mina, sorenya dia seorang mukmin. Wa yusbihu kafira, dan besok paginya dia menjadi orang kafir. Maka kalau kita sudah berada di jalan yang lurus, kita tidak menganggap diri kita suci, tidak. Kita tidak menganggap kita orang yang paling benar, tidak. Tapi kita berusaha bagaimana apa yang kita kerjakan, amalan-amalan soleh yang kita kerjakan ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, ini yang kita usahakan. Dan kalau kita berusaha seperti itu, kita merasa kita sudah ada di jalur yang benar, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, minta kepada Allah agar istiqomah. Karena yang namanya istiqomah itu sangat berat. Yang namanya istiqomah itu sangat berat. Sebagaimana orang yang mungkin awalnya semangat membaca Al-Quran, satu hari dipaksakan 1 juz, ternyata tidak bisa. Besoknya berkurang menjadi setengah juz. Ternyata merasa nggak kuat, kurang lagi. Ternyata ada kesibukan lain, kurang lagi. Akhirnya 1 ayat 1 hari, akhirnya besok tidak mau membaca. Karena mungkin dia kurang meminta pertolongan dari Allah. Dia tidak berdoa kepada Zat yang membolak-balikan hati agar hatinya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan jikalau hatinya ini sudah melenceng, jiwanya ini sudah tidak benar, tidak sesuai Al-Quran, dan juga tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka minta juga kepada Allah agar hati kita dikembalikan kepada jalur yang benar, sesuai pemahaman para sahabat. Maka hendaknya kita mengoreksi diri kita ini. Ayyu'na biha inayatan fa'iqah, untuk memperhatikan tentang pensucian ini dengan perhatian yang lebih. Wa an yujahida nafsahu fi hayatihi, dan hendaknya dia berusaha dalam kehidupannya ala tahqiqi hadhil ghayatil hamidah, untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini. Apa tujuannya? Mensucikan jiwa.
Jadi agar jiwa kita nanti sampai kita meninggal dalam keadaan jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Liyufliha fi dunyahu wa ukhrah. Kalau jiwanya bersih, agar dia ini bisa bahagia. Al-falah, kebahagiaan, agar bahagia fi dunya, di dunia, dan ukhra, dan di akhirat nanti. Ya, ketika hati kita ini bersih, tenang, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kita berharap nanti di hari kiamat kita dipanggil sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan keridhaan dari Allah. Di surat apa itu? Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Ketika hati kita bersih, jiwa kita tenang, di dunia kita akan merasakan aman, dan di akhirat kita berharap akan dipanggil. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, akhirnya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh, harus memperhatikan kesucian jiwa ini dengan perhatian yang lebih. Wa yan'am bis sa'adatil haqiqiyah, dan dia mendapatkan kenikmatan yang berupa kebahagiaan yang hakiki. Di mana tempatnya kebahagiaan yang hakiki bagi seorang mukmin? Apakah di dunia? Tempat kebahagiaan yang hakiki bagi seorang mukmin adalah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah syair yang mengatakan, inna lillahi ibadun futana, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya, talak, tahu talak? Ustaz Syarif tahu nih talak nih. Ya. Dia mentalak dunia. Artinya kalau dalam pernikahan, yang namanya talak itu memisahkan atau pisah. Talaqud dunya, dia meninggalkan dunia. Wa khaful fitana, hamba-hamba yang cerdas ini meninggalkan dunia dan takut akan fitnah. Nadharu fiha falamma alimu, ketika hamba yang cerdas ini melihat kepada dunia dan ketika mereka mengetahui annaha laysat lihayyin watana, dunia itu bukan tempat tinggal abadi. Ya, ini hamba-hamba yang cerdas, meninggalkan dunia dan takut fitnah, melihat dunia itu, dan ketika mengetahui bahwasanya bukan tempat tinggal yang abadi, ja'aluha lujjatan wattakhadhu, mereka menjadikan dunia ini sebagai jembatan aja, batu loncatan, atau sebagai perahu saja, dan menjadikan salihal a'mali fiha sufuna, menjadikan salihal a'mal, amal-amal yang soleh sebagai perahu untuk menyeberangi. Ya, menjadikan amal soleh menjadi tunggangan dia agar sampai ke tempat asal. Mana tempat asalnya? Mana tempat asalnya orang-orang yang beriman? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada salah satu ustadz yang menyebutkan, ketika orang ini masuk ke dalam neraka, ini sangat aneh kata beliau. Kenapa orang ini bisa masuk neraka? Padahal jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau kalian lakukan ini tempatnya di neraka. Contoh yang paling jelas di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan maisir itu judi. Khamr dan maisir, judi ini termasuk perbuatan najis dari amalan syaitan. Sekarang ini kita lihat di kampung halaman kita, ketika ada khamr di situ biasanya ada judi. Ketika ada judi di sana juga ada khamr. Jelas ini perbuatan syaitan. Ini perbuatan yang najis, termasuk dari perbuatan syaitan. Tapi kita lihat di kampung halaman kita sekarang, banyak atau tidak? Melimpah atau tidak? Sangat banyak.
sangat melimpah yang namanya khamar dan judi. Ya. Dan syaitan sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan akan menyuruh kepada teman-temannya, kaumnya agar menjadi penduduk api neraka. Ini sudah tahu perbuatan syaitan yang namanya judi dan khamr. Dan syaitan akan mengajak kaumnya masuk ke dalam neraka. Ingat, ke dalam neraka. Tapi kaum muslimin pada saat ini begitu banyak yang melakukan perbuatan judi, begitu banyak yang melakukan minum-minuman khamr, bahkan dengan terang-terangan diposting di media sosial, menampakkan kemaksiatan dia di depan umum agar terlihat apa? Keren. Tidak sama sekali. Apakah dengan Anda meminum khamr, kemudian Anda posting, Anda akan terlihat gagah, perkasa, rupawan? Tidak sama sekali. Tapi ini bukti yang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Wal'iyadzubillah. Dan kalau kita bisa berusaha, terus berusaha dalam setiap harinya mensucikan jiwa kita, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, fa inna lin nafsi 'alal muslimi haqqan. Fa inna lin nafsi 'alal muslimi haqqan. Sesungguhnya jiwa ini terhadap seorang mukmin, jiwa ini memiliki hak yang harus ditunaikan oleh seorang mukmin. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Bahwasanya dirimu ini atasmu memiliki hak, jiwamu ini memiliki hak atasmu yang wajib engkau tunaikan pada jiwa ini. Ini diambil dari kisah ini diriwayatkan oleh, saya lupa oleh Imam Al-Bukhari. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari mana hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari Mekah ke Habasyah atau dari Mekah ke Madinah? Hijrahnya Nabi dari mana? Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Nabi ini menjadikan kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini menjadi saudara. Ya, seumpamanya fulan ini orang Muhajirin dan ada juga orang Ansor, dua-duanya orang Muslim. Ketika orang Muhajirin sampai di Ansor, Nabi menjadikan mereka bersaudara. Ya, menjadikan mereka bersaudara. Dan waktu itu Nabi menjadikan saudara antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Kemudian dalam ceritanya Salman Al-Farisi ini mengunjungi Abu Darda. Mengunjungi Abu Darda ke rumahnya. Kemudian dia melihat istrinya Abu Darda. Ya. Dia melihat istrinya Abu Darda ini mutabaddilah. Mutabaddilah itu artinya perempuan yang tidak mengenakan hiasan sama sekali. Pakaian seadanya. Padahal dia di rumah, tapi tidak mengenakan hiasan karena waktu itu belum diwajibkannya berjilbab kalau tidak salah. Jadi masih boleh melihat waktu itu. Dan istrinya Abu Darda ini tidak menggunakan hiasan sama sekali. Tidak dandan untuk suaminya. Kemudian Salman Al-Farisi kaget. Ini istrinya Abu Darda kok enggak dandan buat suaminya. Dia tanya, "Masya'nuki mutabadzilah? Kenapa engkau ini tidak berdandan untuk suamimu?" Kemudian istrinya Abu Darda berkata, "Inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Sesungguhnya saudaramu, karena telah dijadikan saudara antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi, kata istrinya Abu Darda, sesungguhnya saudaramu yang bernama Abu Darda itu, suami saya itu tidak butuh dengan dunia, katanya. Kemudian qala falamma jaa Abu Darda, ketika datang Abu Darda,
qarraba ilaihi ta'aman. Istrinya ini didekatkan ke Abu Darda dan juga Salman Al-Farisi ini makanan. Ya, namanya tamu kan, jadi disediakan makanan. Ini kan wajar ya. Seperti itu. Faqala qul. Kemudian Salman ini mendekatkan makanan kepada Abu Darda. Kemudian kata Salman, makanlah. Ini siang hari ceritanya. Kemudian Abu Darda menjawab, inni shaim. Saya puasa. Saya nggak mau makan, saya puasa. Gitu. Kemudian Abu Darda berkata, Salman Al-Farisi berkata, kalau engkau tidak makan, saya juga tidak makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya. Kemudian ketika datang waktu malam, waktunya tidur, ketika Salman sudah mapan turu gimana? Bahasa Indonesianya apa? Ya persiapan tidur, ya. Sudah, ya, pokoknya persiapan tidur gitu. Abu Darda ini bangun. Buat sholat malam. Kemudian kata Salman Al-Farisi, tidur. Kemudian dia tidur. Ketika tahu Salman udah mulai terlelap, dia bangun, sholat malam. Salman bangun juga, tidur katanya. Akhirnya tidur. Kemudian keesokan paginya, waktu sholat subuh, dibangunkan, akhirnya mereka bersalat subuh secara berjamaah. Kemudian Salman berkata kepada Abu Darda, salah satu ucapannya adalah, wa inna li nafsika 'alaika haqqo. Sesungguhnya jiwamu ini memiliki hak. Jiwa ini punya haknya, yaitu ketika siang tidak harus setiap hari puasa, ketika malam tidak harus selama malam itu sholat malam. Ya, jiwamu ini memiliki haknya, maka tunaikan haknya. Sebagaimana keluargamu memiliki hak, tunaikan haknya keluarga. Kemudian tamumu memiliki hak, tunaikan haknya. Jadi tidak semuanya harus dipaksakan dalam ibadah. Kemudian Abu Darda ketika ditegur seperti itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngadu dia. Kalau kita ngadu diapain? Santri itu teman. Kalau ngadu, terus Ustaz Syarif dibilang gimana? Ngadu dasar gitu ya. Ya, tukang ngadu. Ini Abu Darda ngadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kemarin kejadian seperti ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, shadaqah Salman. Salman telah benar. Apa yang dilakukan Salman adalah benar. Bahwasanya dirimu, jiwamu ini memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Waktunya istirahat. Tidak selamanya harus sholat malam. Tidak selamanya harus puasa. Seperti itu. Dan ada kisah lain yang hampir mirip dengan itu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dan An-Nasai wa Ahmad, dan Imam Nasai dan juga Imam Ahmad rahimahumullah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam ceritanya datang 3 orang kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui. Datang 3 orang kepada istri-istri Nabi, ingin mengetahui bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita melihat orang yang rajin semuanya dalam kehidupan dunia saja, kita lihat orang ini kok duitnya wah kayak padahal kor petani gitu kan, cuma petani tapi duitnya banyak. Atau orang ini pedagang, tapi kok bisa hasilnya itu dalam 1 tahun bisa bangun rumah. Mungkin kita akan kepo, gimana caranya? Kalau petani mungkin akan tanya, pupuk yang kau gunakan ini apa? Sehingga panenmu bisa banyak, engkau cepat kaya. Atau ketika berjualan, tips-tips jualan itu bagaimana? Kalau sekarang mungkin pakai online, ya kan? Pakai online. Terus bisa live TikTok dan lain sebagainya. Itu menambah cepat dalam jualan. Itu kan kita tanya tipsnya. Begitu juga 3 orang yang datang kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang bertanya bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dijelaskan oleh para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dari orang ini berkata, bagaimana kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibadah kita dibandingkan Nabi yang tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, sama sekali. Kemudian salah satu dari mereka berkata, faqala ahaduhum, amma ana fa inni usalli al-laila abada.
Adapun saya akan sholat malam terus. Nggak pernah. Saya usahakan tidak akan pernah tidur. Dia akan sholat malam terus. Ini satu orang. Orang yang kedua mengatakan, ana asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa 1 tahun penuh tanpa putus puasa tersebut. Kemudian orang yang ketiga berkata, ana a'tazilun nisa wala atazawwaju abada. Aku akan meninggalkan perempuan dan tidak akan menikah. Ini orang ketiga. Orang pertama akan sholat malam terus-terusan. Orang yang kedua akan puasa terus-terusan. Dua ini hampir mirip dengan kisahnya Abu Darda tadi. Ketika malam bangun, ketika siang puasa. Orang yang ketiga ini kayaknya jarang sekali terjadi pada zaman sekarang ya. Bagi zaman sekarang umur 18 itu wes gatel, ya kan? Wis poe cari kabar, weh. Ada nggak ini yang sudah siap gitu kan? Yang umur 18 lulus SMA itu. Apalagi dulu ketika kami di pondok, pelajaran kelas 2 SMA ini tentang bab an-nikah. Kelas 2 SMA. Bahkan teman ana lulus, bahkan belum lulus pengabdian waktu itu, sudah menikah. Ya. Makanya yang tidak akan menikah ini, cerita ini mungkin akan susah terjadi pada tahun akhir-akhir zaman ini. 3 orang ini ingin melakukan ketaatan, ingin melebihi ketaatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kabar tersebut sampai kepada Nabi. Ya, diceritakan oleh para istrinya. Bahwasanya ada 3 orang yang datang. Salah satu dari mereka berkata tidak akan tidur malam. Salah satunya akan puasa terus. Yang terakhir adalah orang yang tidak mau menikah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memanggil 3 orang tersebut, apakah kalian mengatakan ini dan itu? Iya, kata mereka. Kata Nabi, ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersumpah, aku adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah dan hamba Allah yang paling bertakwa kepadanya. Lakinni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asumu wa uftir. Aku puasa dan juga iftar. Maksudnya sekarang puasa, besok tidak. Tidak dalam 1 tahun itu puasa terus, tidak. Puasa hari ini, besok tidak puasa. Wa usalli wa arqud. Aku bangun malam dan juga raqada yarqudu, nama ya nama. Aku bangun malam untuk sholat dan juga aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku, bukan termasuk dari golonganku. Artinya dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya jiwa kita ini memiliki hak. Ya, ada yang malamnya itu sudah lelah kerja seharian, maka malamnya digunakan untuk tidur. Apakah harus kita bangun malam itu sepanjang malam kita sholat? Tidak. Tidak. Dan apakah ketika kita sholat malam seumpamanya, kita harus melaksanakan sholat malam itu 11 rakaat? Tidak. 36 rakaat, 40 rakaat atau 50 rakaat? Tidak. Ya. Kemarin sempat saya sebutkan kepada para teman-teman santri sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku tentang 3 hal. Siapa yang masih ingat? Yang pertama adalah Yang pertama adalah puasa dalam 1 bulan 3 hari. Yang kedua adalah 2 rakaat duha. Dan yang ketiga adalah witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Witir itu apakah harus 3 rakaat? Tidak. Apakah ketika witir harus membaca Al-Baqarah? Al-Baqarah 2 juz setengah.
Itu baru alif lam mim udah ngantuk udah. Belum mulai apa-apa. Ya, tidak juga. Ya, jadi yang namanya witir, salat ganjil, kita kerjakan semampu kita. Kalau kita dalam keadaan capek 1 rakaat yakfi, cukup. Dan apa yang harus kita baca? Maka surat panjang tidak. Baca kemarin saya kasih contoh surat apa? Al-Kautsar yang jumlahnya berapa ayat? 3 ayat. Ya, ini yang wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, 2 rakaat duha dan witir sebelum tidur. Ini kalau bisa dipraktekkan. Dalam riwayat lain Abu Hurairah mengatakan, la ada'uhunna hatta amut. Aku tidak akan meninggalkan itu sampai aku meninggal. Ya, puasa 3 hari dalam 1 bulan, 2 rakaat duha dan witir sebelum tidur. 1 rakaat cukup. Baca Al-Fatihah sama Al-Kautsar. Setelah itu tidur. Ya. Dan itu kalau bisa kita praktekkan dalam sehari-hari, subhanallah. Kalau kita meninggalkan sekali saja akan merasa kehilangan. Betulan. Kalau kita bisa mempraktekkan ini setiap hari, kemudian kita bolong 1 hari saja, ini kita akan merasa apa gitu yang kurang. Kayak terbayang-bayang gitu, apa gitu yang kurang. Itu seharusnya menjadi rutinitas bagi kita dalam memperbaiki diri dan membenahi diri kita. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa yukhti'u man yadhunnu, dan telah salah orang yang mengira anna haqqan nafsi, bahwasanya hak jiwa itu adalah yakunu bitasydidi 'alaiha, menjadikan harus keras terhadap jiwa kita sendiri. Ya, keras terhadap jiwa kita sendiri. Maksudnya keras apa? Dalam beribadah. Contoh ceritanya Abu Darda tadi. Itu kan kayak memaksakan diri sekali. Malam waktunya tidur dipakai buat sholat, padahal dalam keadaan capek. Siang dalam keadaan capek dipaksakan untuk puasa. Bukan seperti itu. Wa hirmaniha min huquqiha, dan mengharamkan jiwa tersebut dari hak-haknya. Ya waktunya malam tidak digunakan untuk tidur. Itu kan seolah-olah mengharamkan hak tidur bagi jiwa sendiri. Wa hirmaniha min huquqiha allati fatarallahu an-nufusa 'ala al-ihtiyaji ilaiha, dan mengharamkan hak-hak jiwa yang telah Allah fitrahkan terhadap jiwa tersebut. Sebagaimana salah juga tadi ini orang yang terlalu keras terhadap jiwanya sendiri dalam beribadah. Begitu juga sebaliknya, orang yang terlalu menggampangkan. Kama yukhti'u man yadhun, begitu juga salah orang yang mengira anna haqqan nafsi yakunu bitafrid, bahwasanya haknya jiwa ini adalah dengan menggampangkan segala urusannya, dibiarkan begitu saja. Wa ihmali siyasatiha, dan mengabaikan untuk mengarahkan jiwa tersebut. Maksudnya ketika dia mampu untuk puasa, tidak puasa. Ya, bahkan ketika jiwa ini terjerumus dalam kemaksiatan, dia biarkan karena menganggap, oh ini haknya jiwa. Bukan seperti itu. Salah. Ya, bahkan ketika jiwa ini meninggalkan yang diperintahkan, meninggalkan sholat, dia berkata, ini adalah hak jiwa. Atau melakukan yang Allah haramkan, dia mengatakan ini haknya jiwa. Ini juga salah. Wa tarkiha munghamisatan fi syahwatiha, dan meninggalkan jiwa tersebut terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan syahwat. Ya, perbuatan syahwat ini tidak bukan syahwat laki-laki terhadap perempuan saja, tidak. Yang dimaksud dengan syahwat adalah semua keinginan jiwa. Semua keinginan jiwa. Contoh, dalam harta. Semangat sekali mencari harta sampai lupa yang namanya ibadah. Dan ketika harta itu tersebut kikir sekali dalam infak dan bersedekah pada kaum fakir miskin. Ini membiarkan jiwa tersesat, tenggelam dengan syahwatnya. Ya. Begitu juga dalam hal-hal yang lainnya, seperti syahwat laki-laki terhadap perempuan, dibiarkan begitu saja.
Ketika ada seorang anak yang pacaran, bapaknya membiarkan saja, itu haknya dia. Tidak. Bahkan anaknya sendiri menganggap pacaran itu adalah haknya dia. Tidak. Bahkan nanti akhirnya, kalau kita perhatikan pada zaman sekarang, akhir dari pacaran itu apa? Akhir dari pacaran itu adalah perbuatan hamidun. Hamil duluan. Waliyadzubillah. Dan ini banyak terjadi. Dan ketika sudah kejadian, apa yang terjadi? Aborsi. Waliyadzubillah. Ya, bahkan kalaupun dinikahkan, anak ini lahir, nasabnya kemana anak ini? Tidak kepada bapak biologisnya. Dalam Islam itu bukan anak biolog, walaupun dia anak biologis, tapi bukan anak dari bapaknya. Walinya akan menjadi wali hakim. Ya, ini bukan memberikan jiwa itu haknya. Jadi yang benar adalah di tengah-tengah, tidak terlalu keras terhadap jiwa dalam beribadah, dan juga tidak terlalu membiarkan dia terlena dalam syahwat dan kenikmatan dunia. Kemudian Syekh mengatakan, wa sa'adkuru fi hadzal mukhtasar 10 qawaid muhimmah. Dan saya akan menyebutkan dalam risalah ringkas ini 10 kaidah yang penting. Tu'inul muslima ala tazkiyati nafsihi wa tanmiyatiha. 10 kaidah yang bisa membantu seorang muslim dalam mensucikan jiwanya dan menumbuhkannya, mengembangkannya, wa tathhiriha min kulli ma yudannisuha wa yushinuha, dan mensucikan dirinya, jiwa tersebut, dari setiap yang mengotorinya. Wa as'alullaha ta'ala ayyuzakki nufusana, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mensucikan jiwa kita. Wa ayyusliha a'malana, dan membenarkan amalan-amalan kita. Wa ayyusaddida aqwalana, dan menunjukkan kepada kita kebenaran dalam ucapan-ucapan. Wa ayyubassirana bil haqqi, dan akan menunjukkan kepada kita dengan kebenaran. Wa yarzuquna ittiba'ah, menunjukkan tentang kebenaran dan merizkikan kepada kita mengikuti jalan kebenaran tersebut. Wa ayyahdiyana li ahsanil akhlaq, dan semoga Allah menunjukkan kepada kita kepada akhlak yang baik. Wal a'mal, dan juga amalan-amalan yang baik. Wa ayyasrifa 'anna sayyi'aha, dan semoga Allah menjauhkan kita dari keburukan-keburukan akhlak dan amal. Wa ayyujannibanal fitana ma dhahara minha wa ma batan, dan semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat Allah kepada nabinya Muhammad dan kepada para sahabatnya, keluarganya, semuanya. Ini muqaddimah yang ditulis Syekh Abdul Razak tentang 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Jadi sampai sekarang kita belum masuk ke kaidah pertama. Tapi semoga apa yang kita baca ini dan penjelasan, sedikit-sedikit penjelasan yang bisa kita sampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi. Dan insyaallah pada tahun depan, ya kan, tahun depan tinggal berapa hari lagi? Insyaallah pada pertemuan minggu kedua kita akan masuk ke dalam kaidah pertama yang ditulis oleh beliau. Kaidah pertama saya kasih kisi-kisi nih. Judulnya adalah At-Tauhid, ya. Kaidah pertama adalah At-Tauhid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf atas ucapan yang kurang berkenan, tutur kata yang kurang bagus, dan juga mungkin ada kalimat-kalimat yang menyinggung kaum muslimin. Itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Dan kalau ada kebaikan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa istiqomah dalam kebaikan tersebut dan mengambil faedah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.